billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu banyak kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu tidak bisa kita hitung. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, la tuhsuha, maka kamu takkan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Coba kita bayangkan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kalau kita menghitung dalam anggota tubuh kita, jasad kita di luar maupun di dalam, maka kata Allah la tusuha, maka takkan pernah bisa kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita menjadi hamba yang bersyukur. Seperti apa bersyukurnya? Ketika kita mendapat nikmat Allah, maka kita bersyukur. Ketika nikmat itu belum kita dapatkan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat beliau memperjuangkan agama Allah ini, agama yang mulia ini, yakni agama Islam, membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang bertakwa, dari alam kekafiran menuju alam yang penuh bertauhid, dari alam kekufuran menuju alam penuh iman dan takwa. Maka sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus selalu membacakan selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah aku menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia tentu kita mempunyai silap dan salah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita berdosa? Kata Nabi, wa khairul khotoina, sebaik-baik orang berdosa, bersalah itu adalah mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Tawwabina, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai manusia, kita kadangkala selalu melakukan perbuatan yang perbuatan itu kita tidak menyadari kalau perbuatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sebagai manusia penuh dengan noda dan dosa, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni shiratal mustaqim, jalan yang lurus yang sudah Allah bentangkan di muka bumi ini. Karena apa? Kalau kita lambat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah melakukan dosa, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita pernah melakukan segala macam kejahatan, kejahilan di muka bumi ini, maka percayalah, azab Allah lambat atau dekat, lama atau tidak lama, Allah akan menunjukkan azabnya kepada manusia yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu bersyukur dengan artian bersyukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu manusia tidak ada gading yang tidak retak, tiada manusia yang tidak bersalah. Dengan kesalahan itu kita perbaiki agar kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat,
selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa bahwasanya sewaktu-waktu kalaulah malaikat maut datang menjemput kita, kalau kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di diskotik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu bagaimana kalau kita berada di tempat maksiat, di tempat-tempat pelacuran, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan membawa dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada jalan Allah, kembali jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang lebih baik, yakni menjalankan apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat 5 waktu, kita berpuasa Ramadan, kita melaksanakan zakat, kita beribadah haji bagi yang mampu, dan kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara itulah kita kembali ke fitrah manusia. Kenapa banyak peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, kita ambil ibrahnya, pelajaran bagi dalam kehidupan kita, agar apa? Kita hidup bahagia di dunia, lebih-lebih lagi berbahagia di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kata, selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi napas belum sampai di tenggorokan, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan kebaikannya. Usikum wa nasi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.